nang taman ya. Wis. Kita lagi di Masjid Bir Ali, tempat pengambilan mikot, yaitu rukun wajibnya ibadah umroh sebelum ke tanah suci Mekah untuk beribadah umroh. Seperti inilah Masjid Bir Ali. Masya Allah, bagus banget tamannya. Ramai sekali ya. Ini orang yang mau beribadah umroh dari Madinah menuju kota Mekah, Masjidil Haram. Masya Allah, kurmanya, pohon kurmanya rindang ya, banyak sekali. Dan kita janjian untuk titik kumpulnya di sini setelah ambil mikot di Masjid Bir Ali. Bentuknya kata Ustadz ini kayak benteng. Ini sepertinya dari Malaysia, biasanya bahasa Melayu, macik-macik. Jadi tadi niatnya itu yaitu sholat. Pertama tahiyatul masjid ya 2 rakaat, terus niat sholat ikhram 2 rakaat. Insya Allah ramai sekali. Sini juga ada penjual. Ini suhunya sekitar 38 derajat Celcius. Ini masih di Kota Madinah ya, masih ya. Dari Madinah ke Mekah itu sekitar 6,5 sampai 7 jam. Kalau kilometernya kurang lebih sekitar 350 km ya. Cuman jalannya lurus-lurus saja. Itu teman-teman kita yang dari Sutra Tur Hidayah.
Labbaik Allahumma. Oh, anu ya. Istrinya sampean panggil. Yang Soalnya mana? Bapak soalnya. Ini. Mama cek ketinggalan. Ini nanti kita foto ya, baca labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika biasa di YouTube itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Jadi itu adalah yang pertama talbiyah. Setelah kita niat ihram, sunat membaca talbiyah. Jadi artinya talbiyah itu kita memenuhi panggilan Allah. Makanya kita itu dinamakan duyufullah ya. Duyufur Rahman. Kita itu tamunya Allah. Kita itu ibadah panggilan selain sholat kan Pak ya. Kita kan sholat dipanggil hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Kadang hayya 'alas sholat kita merokok. Bedanya kalau sholat kita niatnya anggap saja misal niat mikotnya ada di takbiratul ihram sholat. Setelah mikot, setelah niat takbiratul ihram udah haram semuanya. Ngomong haram, makan haram waktu sholat. Sama dengan kita nanti kalau sudah niat ihram haram melaksanakan larangan-larangan khusus ya. Termasuk kita di perjalanan misalkan ada burung, ada hewan, membunuh nggak boleh. Ini masih ngambil banner sebentar. Ibu, sini merapat. Ya, habis ini kita baca merapat. Tapi jangan terlalu rapat sama Pak Cahyono. Enggak boleh. Haram. Nanti boleh kambing dendanya. Yang rapat Ibu ininya betulin Bu kasihan. Ini ketinggalan Ya. ketinggalan tadi Di mana? di masjid. Ini alamat ini. Kalau Nanti tak ya. tinggal hilang. Nanti waktu tawaf pegang ini kalau bisa pegang. Kalau bisa dikasih tali ya. di rafiat. Ibu jangan Gandeng ya? kemana-mana. Takutnya Depan nanti ada, belakang ditarik ada. Orang Arab ikut. Dengerin. Habis ini baca talbiyah. Tapi yang sunnah sebetulnya adalah niat. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Siap, foto dulu. Yuk. Foto men. Awas kebalik. Ayo ibu-ibu di tengah. Ayo, mari. Biasa ya, tarik. Jadi Bapak Ibu betul.
Jangan lupa labbaiknya yang bagus suaranya loh. Jangan terlalu jauh. Satu dua foto ya, 1 2. Foto. Ya. Sekarang video ya. Hah? Sekarang video. Jangan, saya aja yang video sampai di sini. Oh iya. Ya. Sudah? Kita berada di Jakarta. Nanti jangan ngomong masjid Jakarta ya. Kita berada di masjid. Ya. Kita baiknya siap. Satu. Kecamatannya buka aja lah. Siapkan. Ada Pak Adian nanti satu. Siap. Wa ni'matallai wal mulka la syarikalah. Hamda wa ni'matallai wal mulka la syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika Allahumma lak. shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Wa ala ali alaihi. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. يا حبيبي وقت يوت لبيك اللهم لبيك في غرس عزمتي والله شاهد إليها ما من حجر ولا شجر إلا يشهد لهم. Pintu keluarnya tetap di sini. Grup saya udah ngirim yang kuburan bake sudah. Yang bake Sudah di Belum, grup. Belum ya? kalau yang itu sudah, yang Iya, yang sebelumnya itu. Itu apa Ustaz di atas? Mana biasanya?
Labbaik Allahumma labbaik. Ini. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14. Ada satu di depan ya? Ya, 16 ya. Udah semua komplit. Insya Allah. 16 ya, Bapak. 16 jemaah. Ibu, Bapak sudah? 17 dengan saya. Saya dihitung juga, kalau makan-makan saya dihitung juga. Kalau nggak dihitung saya marah nih nanti. Insya Allah kita sudah siap. Bapak, Ibu, Duifullah, Duifur Rahman yang kami hormati, mohon diperhatikan, mohon didengarkan. Ini karena puncak ibadah kita, niat ya. Jadi niat itu sebetulnya bagus ya, memang di masjid, di bawah nggak apa-apa. Tapi di base juga sama. Jadi karena untuk menuntun niat kita. Jadi begini, niat kita untuk pribadi dulu ya. Kalau untuk almarhum nanti beda. Kemudian saya nanya, kira-kira nggak ada, belum ada yang untuk almarhum, nggak ada yang mau diniatkan. Ada nanti ya? Belum ya. Soalnya kalau ada biar saya ngerjakan dulu, itu maksudnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya. Yang di depan dengar, Ustaz, dokter, ya siap ya. Mari kita praktek niatnya dulu, praktek secara membaca lesan. Nanti kita niat dalam hati ya. Ibu bisa di depan, Ibu Cahyono, biar dengar. Ya, sama Bapak. Ibu di depan, Bapak di depan, Pak, tolong ya. Dan siapkan HP sama handset nanti untuk praktek pembacaan tawaf. Karena base ini nggak boleh jalan sama saya sebelum niat kita selesai ya. Kita nggak boleh, harus lihat di sini. Ada tempat Ibu di tengah itu. Ya, di situ Pak ya. Taruh di bawah. Nanti kalau Bapak gampang dituntun sama kita siap niat bil lafzi bil lisan dulu, dan niatnya dalam hati ya. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma Labbaik Allahumma umratan. umrata. Ya Allah, Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Niat saya melaksanakan umrah dan ihram lillahi ta'ala. Niat saya dalam hati ya, niat saya melaksanakan umrah dan alhamdulillah ya, dalam hati ya. Sudah selesai. Nah, nanti kalau untuk almarhum beda. Kita teruskan niat lagi. Allahumma mahilli haisu habastani. Allahumma mahilli haisu habastani. Ya Allah, halalkan saya. Ya Allah, halalkan saya. Di mana kami terhalangi. Allahumma mahilli haisu habastani. Jadi secara bahasa Arabnya kita niat dalam hati, ya Allah, dalam hati mudah-mudahan kami halalkan kalau kita dapat rintangan di mana rintangan itu terhalang. Artinya begini, kita niat umrah sekarang ya. Saya umrah.
Justru untuk ibu-ibu kita niat umroh, udah ihram, niat umroh, niat ihram. Nanti misalkan ibu misalkan nanti ternyata tengah perjalanan datang M-nya, datang head-nya, nggak boleh. Tetap nanti dihalalkan. Tapi setelah suci nanti kalau ada misalkan suci lagi harus niat tawaf. Paham? Makanya harus ada niat syarat begitu, ya. Kalau laki-laki insya Allah nggak punya penghalang kan Bapak. Masa orang laki head enggak. Makanya untuk ibu-ibu dia dan niat Allahumma mahilli haitsu habastani. Jadi ya Allah niat ya Allah halalkan saya, halalkan kami di mana kami tempat terhalang. Sudah paham? Sudah niat ya? Bismillah. Dan setelah itu, setelah kita niat ihram, disunnahkan membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma. Itu hukumnya Bapak Ibu sangat diperintah. Sunnah tapi sunnah muakkad. Mudir halas jahis ha? Ayah, itulah dah. Jadi bacaan talbiyah hukumnya sunnah. Kapan hukumnya sunnah di bacaan talbiyah? Bacaan labbaik Allahumma itu disebut dengan bacaan bagi siapa? Bagi jemaah yang melaksanakan umroh atau haji. Kalau kita di rumah nonton TV jangan baca itu, karena bukan umroh, ya. Jadi sunnah hukumnya setelah niat melaksanakan umroh atau setelah kita niat ihram. Sampai kapan? Sampai kita melihat Ka'bah nanti. Tetap dari sini sebetulnya kita tetap sunnah dari sini, ya. Sampai ke Mekah tetap kalau bisa lesan zikir sampai kita nyampe di depan Ka'bah. Setelah nyampe di Ka'bah udah nggak ada talbiyah, kita niat nanti tawaf, ya. Mari kita baca talbiyah dulu bersama-sama, ya. Ikuti bersama dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali
Sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata. Ya Ghaffar ya rabbal alamin. labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika laka labbaik Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda wan wan ni'mata laka wal wal mulk la syarika lak la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika laka labbaik Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda wan ni'mata ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wal jannata wa na'udzu bika wa na'udzu bika min sakhatika min sakhatika wan wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah hasanah wa qina wa qina adzabannar adzabannar. wa adkhilna al jannata ma'al abrar. ya aziz Ya aziz ya ghaffar ya Ghaffar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika laka labbaik Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik. labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la la syarika syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Itulah pembacaan talbiyah. Hukumnya sudah muakkad, jadi sangat disunahkan. Ini harus seakan-akan harus dibaca.
Amin. Bapak Ibu Bifullah Rahman yang dimuliakan Allah, kita sudah niat ihram. Ihram mikot. Jadi larangan-larangannya ada. Larangan-larangannya sudah kita ada nanti larangan. Adapun sunnah-sunnahnya kita sebelum ihram tadi banyak. Potong kuku, parfum, enggak apa-apa, minyak rambut ini sebelumnya ihram. Sebelumnya melakukan niat ihram. Adapun setelah melakukannya banyak larangannya. Di antaranya adalah untuk kaum laki, bapak sama bapak-bapak semuanya kita sampai melaksanakan tahlul tidak boleh kepala ditutup. Pakai topi enggak boleh, melanggar. Kalau payung enggak apa-apa. Karena bukan menutup kepala. Payung di atas. Paham? Banyak jemaah umroh, jemaah haji itu kadang pakai payung pemanasan di Arafah. Ya, paham? Di antara larangan dari bapak-bapak. Kemudian lagi larangannya dari kita khusus orang laki adalah pakai baju-baju yang berjahit. Tidak boleh. Kena fidyah, kena denda. Contohnya misalkan kita pulang nanti ke hotel, mohon jangan ganti sarung. Kita pulang ke hotel, makan malam di hotel Mekah, kita walaupun ke kamar hati-hati. Kadang-kadang kita lupa ambil sarung untuk mandi, nggak boleh. Kalau bisa jangan mandi, kita cuman ke toilet, hammam, buang air kecil, kita berwudu ya, berwudu, wajib berwudu hukumnya. Ya, ibu bapak sama-sama. Untuk ibu juga jangan sampai kita nyampe di hotel nanti jangan parfum, nggak boleh ya. Apa motong kuku juga nggak boleh sekarang, udah haram. Ya, kenapa ibu? Pakai bedak nggak boleh. Jadi wangen-wangen yang wangi-wangi diharamkan. Tidak boleh. Siapa? Laki perempuan tetap tidak boleh. Misalkan ada binatang di sana nanti di tanah haram nggak boleh dibunuh. Ya, nggak boleh. Untuk bapak ini baju tetap pakai baju ihram ya. Kemudian selain dari itu yang sangat-sangat juga diharamkan juga, jangan lupa baik bagi kaum Ummu Hawa dan Nabi Adam ini jangan sampai kita berhubungan. Artinya walaupun suami istri belum nggak boleh sampai setelah kita melaksanakan tahlul ya, paham? Sampai kita melaksanakan. Jadi orang hubungan suami istri itu haramnya bukan masalah hubungan saja. Misalkan orang kawin saja nggak boleh. Bukan berhubungan, kawin saja. Angkah tukah wazwajutukah bimahril madhkuri, misalkan ya Muhammad, misalkan uzawwijuka wa unakkiwaka ala ma amarallahu bihi min imsakin aw tasrihin bi ihsan. Saudara siapa ini? Saudara Haris bin Muhammad, saya nikahkan kamu dengan perempuan yang bernama siapa nama istrinya? Yosi binti titik misalnya. Itu orang yang mengawinkan juga enggak boleh. Saya misalkan mengawinkan pada saat melaksanakan ihram enggak boleh, saya kena denda. Adapun yang kawin juga kena juga. Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan ihram nih. Kalau orang nggak ihram ya kapan aja kawin nggak apa-apa. Kalau setelah tahlul mau kawin lagi nggak apa-apa. Ya, paham? Tetet katanya itu ada lampu merah itu. Ada lampu merahnya juga. Jadi Bapak mohon maaf, ini jemaah ya. Perlu saya sampaikan. Tahun barusan jemaah haji kan ribuan. Ya, 100.050 jemaah haji Indonesia. Saya kebetulan ada di bagian komunikasi jemaah haji, ya, pengendali komunikasi. Jadi saya informasi orang sakit, orang meninggal, orang yang begini itu ada di kami, ada semua, ya. Jadi kami itu pakai Bravo namanya, pakai Bravo. Ada di tempat di kantor jemaah haji di Jeddah. Di misalkan jemaah dari SOC Solo, dari Surabaya SUB, misalkan dari Lombok, apa namanya, Lombok itu biasanya nama embarkasinya ada ya, banyak embarkasi. Kita sudah tahu jumlah jemaahnya berapa. Kemudian banyak juga ada juga kejadian ya, kadang-kadang suami istri udah nggak sabar, ada melaksanakan hubungan suami istri. Tapi kalau setelah melaksanakan tahan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan, ya, harus ditahan. Memang kita maklumi Bapak, jemaah haji itu biasanya kalau di Saudi itu selama 40 hari kan. Kadang-kadang nggak tahan, jadi harus ditahan, ya, nggak boleh. Kemarin ada juga informasi, ada yang bapak ibu, bukan bapak, pokoknya suami istri, dia nggak kuat, akhirnya melaksanakan di pintu darurat. Tahu pintu darurat? Di pintu belakang yang nggak ada liftnya itu di sana, saking nggak kuat. Tapi nggak apa-apa, itu informasinya sudah melaksanakan tahallul, sudah melaksanakan nggak apa-apa, dimaklumi. Yang bahaya kalau belum. Makanya kalau jemaah haji Bapak ya, jemaah haji itu
betul-betul ketat. Tidak boleh kamarnya kumpul suami istri. Perempuan khusus perempuan, laki khusus laki. Kan karena takut terjadi seperti itu. Paham? Makanya jangankan kita berhubungan, kita memegang jangan dulu. Kita melaksanakan ihram ini memegang jangan dulu, ya. La taqrabu, istilah bahasa Al-Qur'an itu la taqrabu. Jangankan zina, mendekat saja diharam, ya, enggak boleh. Seperti kemarin kita waktu ada di mana? Kita yang ziarah di pelataran Masjid Nabawi, ada namanya Masjid Ghoma. Masjid Ghoma, Masjid Mendut. Nah, jangan lupa sejarahnya Masjid Ghoma adalah pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat istisqa di sana, dan juga Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat hari raya. Makanya sampai saat ini sholat hari raya, sholat Idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha juga disunatkan dilaksanakan di dalam masjid. Termasuk umat Indonesia, umat Muslim Indonesia banyak juga yang melaksanakan di dalam masjid, dan juga disunatkan di tempat lapangan, di tempat terbuka. Jadi di Madinah juga di tempat terbuka. Kita ingat juga ada namanya Masjid Abu Bakar, ada juga namanya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagian sejarah-sejarah di sana, masjid yang tertua juga ada 3 ya, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Ghoma. Banyak masjid yang lain sejarah Bapak Ibu sebetulnya, cuman kita waktunya masih kurang. Insya Allah mudah-mudahan kita nyampe lagi. Amin Allahumma amin. Ada juga yang namanya di Madinah itu Masjid Jum'ah. Masjid Kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu pertama kali melaksanakan sholat idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah. Jadi di Saudi ini Bapak peraturannya alhamdulillah masih memenuhi syariat Islam. Contoh, di Saudi ini dulu sangat ketat. Istilahnya kalau waktunya sholat, semua toko, semua aktivitas harus tutup. Toko harus tutup, wajib tutup. Bahkan kalau misalkan pada waktu adzan, kalau ada yang merokok jalan begini ditangkap kalau dulu. Sama masyayikh, sama ulama Saudi ditangkap. Saking ketatnya itu dulu. Saya masih nututi Pak, waktu di Jeddah itu ya. Waktu di Jeddah itu misalkan udah adzan Allahu Akbar, kemudian kan udah tutup toko. Misalkan ada orang jalan-jalan di pasar merokok, langsung dikerangkeng, dibawa ke mobil sama ulama Saudi. Jadi ulama Saudi itu alhamdulillah laku Pak. Laku. Kalau Indonesia kadang-kadang laku, kadang enggak ulamanya, ya. Jadi istilahnya karena ini kerajaan sangat takut. Jadi di Saudi itu istilahnya ada polisi khusus ibadah, ada polisi khusus pemerintah. Di polisi ibadah ada, namanya mubahis juga ada, ya. Jadi kalau misalkan ada toko udah waktunya azan sholat dibuka, kena denda, ditutup, kena denda. Bahkan dulu itu ada yang ngomong kalau waktunya sholat dibuka kena denda 25.000 rial, nggak boleh buka juga. Paham? Jadi kita sampai di mana tadi sejarah-sejarah. Kita setelah melaksanakan ihram mikot Bapak, kita sekarang ini posisinya telah melaksanakan ihram mikot. Setelah kita nyampe nanti di hotel, ya, kita turun ke hotel seperti biasa, pembagian kunci kamar, ya nanti. Setelah pembagian kunci kamar, kita naruh koper di mana? Di kamar, atau kita langsung makan malam nanti di hotel, ya. Insya Allah tetap Insya Allah ada makan malam. Kemudian sebelum nyampe di Madinah, sebelum nyampe di Masjidil Haram Makkah, kita insya Allah di pertengahan kita mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan berhenti di masjid pertengahan antara Madinah dengan Makkah untuk istirahat Bapak, ya. Harus istirahat karena sangat jauh perjalanannya. Jadi supir itu sampai ada 2, kita lihat ada 2 ya. Memang disyaratkan 2 sekarang, harus 2. Karena banyak yang kelalai, banyak yang ngantuk, jadi gantian. Misalkan ada yang ngantuk 1, diganti 1-nya. Jemaah kemarin ada jemaah umroh, ada yang kecelakaan. Namun alhamdulillah bukan dari Indonesia, dari orang Pakistan kemarin. Ada kecelakaan juga gara-gara supirnya kan ngantuk. Jadi nanti kita di pertengahan berhenti sejenak, kita ke toilet, ke hammam, tapi awas hati-hati, tetap menjaga larangan-larangan ihram, menjaga larangan-larangan ihram Bapak Ibu. Tolong diingat ihram ya. Masa kita umroh nggak tahu ihram? Ihram itu artinya permulaan niatnya pertama. Kita sekarang melaksanakan ihram ya. Jadi
larangan-larangan khusus ada dari ihram, ya, paham? Kita nanti jangan lupa prosesi untuk tawaf seperti biasa. Jangan lupa tasnya bapak, tasnya ibu, kalau bisa disediakan plastik kecil untuk bungkusannya sandal, ya. Dan tas gendong itu kalau cukup tetap dibawa. Untuk, ya. Kalau terlalu kecil tetap bawa plastik, nanti diikat ke tempat ini, ya. Dan usahakan harus sandalnya suci, harus suci. Karena waktu tawaf, waktu sa'i bainas safa wal marwah, sandal harus dalam keadaan suci. Ya. Kemudian duyufur rahman yang kami hormati, sekarang ini menunjukkan jam berapa? Ada jam 3? Coba lihat. 15.37. Jam berapa? 15.37. 15.37 berarti setengah 4. Setengah 4. Mohon tanya, ada yang dijema' enggak tadi sholat di masjid Madinah? Dijema'? Enggak ada kan? Enggak ada yang dijema'? Di Madinah tadi? Iya, di Madinah. Dijema' zuhur sama asar dikumpulkan? Sudah? Sudah. Benar? Asar sudah. Ya udah, alhamdulillah. Kalau sudah, kita nanti di masjid di depan ini kita cuma istirahat, kita ke toilet, ke hammam. Tolong ibu hafalin ya. Hammam. Karena kita nanti di Saudi, di Mekah biar gampang mau butuh toilet jangan nyebut toilet. Petugas nggak ngerti apa toilet. Hammam ya. Jadi nanti kita di pertengahan kita istirahat sejenak, Bapak Ibu. Kita istirahat sejenak, beli makanan ringan, beli minuman ringan, misalkan di sana nanti insya Allah ada yang namanya orang jualan kebab ada. Anggur ya ada, Ibu Cahyono ini anggur terus dari tadi. Ya bagus. Nanti kita buat camilan. Ya, nanti insya Allah nanti di pertengahan kasih waktu mungkin setengah jam ya. Kita ke toilet bersih-bersih, istirahat sejenak, minuman. Banyak jemaah kita di sana. Banyak ya. Tetap waspada dengan tasnya ya. Kalau barang yang nggak perlu diturunin jangan diturunin ya. Kita duduk istirahat di sana. Paham? Kemudian kita nanti praktek juga Pak masalah headset. Tolong barangkali sekarang bisa ya dikeluarin Pak, karena biar nanti kita nyampe di hotel Mekah itu cuman makan malam, naruh tas langsung berangkat lagi umroh. Jangan tidur. Jadi kita naik setelah makan naik ke hotel bersih-bersih maksudnya misalkan butuh ke kamar kecil langsung turun ketemu di lobi nanti langsung berangkat umroh. Ganti pakaian ibu yang ini kebuka, ganti pakaian sebagaimana kita melaksanakan sholat. Kemudian di antaranya persyaratannya tawaf itu artinya mengelilingi apa? Ka'bah. Ka'bah itu ada segi berapa? 4. Segi 5 Pak. Dan kita ngomong 5 nanti seginya. Ka'bah itu ada kotak, ada segi 4 ya. Kemudian di antara syaratnya tawaf, di antara syaratnya memutar Ka'bah, bahu kiri ini harus menghadap Ka'bah. Pokoknya kita ingat pegang yang kiri, bahu kiri harus menghadap Ka'bah. Jangan begini salah. Jadi jalannya miring ya. Nanti kita akan pandu insyaallah. Siapkan Bapak Ibu HP-nya sama headsetnya. Ibu mana ada HP? Ikut sampean ke Bapak. Ada headset di Mas HP ini. Siapa? Mas Ali. Headset. Ya. Ini ada headset. Ibu enggak ada. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Sebagian saja. Sebentar. Ada 2 kayaknya itu. Di pos saja. Iya, pos dulu.